OSPF. Ini sebutan apaan lagi sih? OSPF itu adalah Open Shortest Path First. Kalau kalian masih bingung, mending nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 13 Dynamic Routing OSPF. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, konsep Dynamic Routing, lalu yang kedua, pengenalan OSPF, lalu yang ketiga, studi kasus 1, lalu yang keempat, studi kasus 2, lalu yang kelima, studi kasus 3. Ya udah deh, daripada lama-lama, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, aku akan membahas konsep Dynamic Routing. Dynamic Routing adalah metode pengisian tabel rute pada router secara otomatis melalui pertukaran informasi antar perangkat menggunakan protokol khusus. Berbeda dengan rute statis yang mengharuskan administrator mengetikkan alamat satu persatu, routing dinamis memungkinkan router untuk berbincang satu sama lain, saling memberitahu jaringan apa yang mereka miliki, dan juga secara mandiri menghitung jalur tercepat menuju tujuan. Jika terjadi perubahan pada jaringan seperti kabel yang terputus atau penambahan kantor cabang baru, router akan melakukan pembaruan rute secara otomatis tanpa campur tangan manual manusia. Beberapa protokol dynamic routing yang sering digunakan adalah 1. RIP, Routing Information Protocol, menggunakan hop count atau jumlah lompatan router untuk memilih jalur. Digunakan untuk jaringan skala kecil hingga menengah, jaringan yang sederhana dan maksimal hanya 15 hop. Lalu yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path First, protokol link state yang menggunakan algoritma shorter path first atau biaya atau bandwidth. Digunakan untuk jaringan enterprise besar, butuh konvergensi cepat dan topologi kompleks. Lalu yang ketiga ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, protokol hibrida atau jarak vektor dan link state dari Cisco. Digunakan untuk jaringan campuran, butuh efisiensi tinggi dan update cepat. Lalu yang keempat ada BGP atau Border Gateway Protocol, protokol eksternal untuk menghubungkan antar autonomous system atau AS. Digunakan untuk routing utama di internet, menghubungkan ISP atau perusahaan besar ke internet. Dan selanjutnya, aku akan membahas pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis yang dikategorikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP dan beroperasi berdasarkan algoritma link state. Berbeda dengan protokol distance vector seperti RIP, OSPF bekerja dengan cara membangun peta topologi jaringan yang lengkap dalam bentuk link state database atau LSDB di setiap router yang memungkinkan penentuan jalur terbaik berdasarkan metrik cost terendah. Biasanya dihitung berdasarkan bandwidth jalur. OSPF adalah standar terbuka atau open standard yang didukung oleh berbagai vendor, menjadikannya pilihan utama untuk jaringan skala menengah hingga perusahaan besar atau enterprise yang membutuhkan konvergensi cepat dan efisien. Penjelasan lebih detail mengenai konsep dasar OSPF adalah: pertama, ada algoritma Dijkstra atau Shorter Path First. OSPF menggunakan algoritma matematika ini untuk menghitung jalur terpendek. Jalur terpendek di sini berarti jalur dengan akumulasi biaya atau cost terendah, di mana semakin besar bandwidth sebuah kabel, semakin kecil biayanya. Lalu, ada juga Link State Database atau LSDB. Setiap router menyimpan tabel yang berisi informasi lengkap tentang seluruh router dan koneksi di dalam areanya. Database ini
dipastikan harus sinkron atau sama persis di antara semua router yang bertetangga. Lalu, ada juga sistem hierarki atau area. OSPF membagi jaringan menjadi beberapa area untuk efisiensi. Area 0 atau backbone wajib ada sebagai pusat distribusi informasi antar area lainnya, guna mengurangi beban prosesor pada router. Lalu, ada juga LSA atau Link State Advertisement. Bukannya mengirim seluruh tabel routing, router OSPF hanya mengirimkan informasi perubahan seperti kabel yang terputus ataupun rute baru melalui paket LSA, sehingga sangat menghemat penggunaan bandwidth jaringan. Lalu, ada juga adjacency atau hubungan tetangga. Router tidak langsung bertukar data. Mereka harus melewati proses perkenalan menggunakan paket hello untuk membentuk hubungan tetangga yang stabil sebelum mulai mensinkronkan database. Lalu, ada juga router ID atau RID. Setiap router dalam OSPF wajib memiliki identitas unik berupa alamat IP untuk membedakan dirinya dengan router lainnya pada peta topologi. Terdapat beberapa jenis router dalam OSPF, yaitu 1. Internal router atau IR. Router yang seluruh interface-nya berada dalam satu area yang sama, memiliki fungsi hanya menyimpan informasi topologi lengkap untuk area yang sendiri dan tidak terlibat dalam komunikasi antar area secara langsung. Lalu yang kedua, backbone router atau BR. Router yang setidaknya memiliki satu interface yang terhubung ke area 0 atau backbone, memiliki fungsi bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antar area. Semua router ABR secara otomatis juga merupakan backbone router. Lalu yang ketiga ada area border router atau ABR. Router yang menghubungkan satu atau lebih area ke area backbone atau area 0 memiliki fungsi bertindak sebagai pintu gerbang antar area. ABR merangkum informasi dari satu area dan memberitahukannya ke area lainnya, sehingga menjaga tabel routing tetap ringkas. Lalu yang keempat, ada Autonomous System Boundary Router atau ASBR. Router yang terhubung ke jaringan luar seperti ISP atau protokol lainnya seperti RIP atau BGP, memiliki fungsi bertugas melakukan redistribution, yaitu mengambil rute dari luar OSPF dan memasukkannya ke dalam domain OSPF agar bisa dikenal oleh router lain. Terdapat juga beberapa jenis OSPF, yaitu pertama, ada broadcast, default pada Ethernet, mendukung lebih dari 2 router dan memungkinkan broadcast, memerlukan pemilihan designated router atau DR dan backup designated router atau BDR. Lalu selanjutnya ada juga point to point, default pada serial atau PPP, menghubungkan 2 router secara langsung, tidak memerlukan DR atau BDR karena hanya ada 2 tetangga. Lalu ada juga non-broadcast multiple access atau NBMA, menghubungkan lebih dari 2 router, tetapi tidak mendukung broadcast secara fisik. Contoh, frame relay, memerlukan konfigurasi neighbor manual dan DR atau BDR. Lalu, ada juga point to multipoint, menghubungkan satu router ke banyak router lainnya. Sering digunakan dalam jaringan NBMA untuk menghindari pemilihan DR atau BDR, di mana router bertindak seolah-olah ada beberapa koneksi point to point. Lalu, ada juga loopback, digunakan untuk antarmuka loopback untuk tujuan manajemen atau identifikasi router. Biasanya diiklankan sebagai host root /32. OSPF area adalah pengelompokan router dan jaringan di dalam jaringan OSPF menjadi bagian-bagian kecil yang terbentuk secara hierarkis, sehingga routing informasi tidak harus dikirim ke seluruh jaringan sekaligus. Setiap area membentuk unit tersendiri dalam struktur jaringan OSPF, di mana semua router di area yang sama
membagi database atau link state yang sama. Tetapi informasi yang lebih luas antar area dan eksternal dikendalikan lewat router-router perbatasan area. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban proses routing, membatasi lalu lintas update, dan membuat jaringan lebih mudah dikelola, terutama di topologi yang besar. Berikut adalah fungsi utama OSPF area, yaitu pertama, ada membatasi LSA atau Link State Advertisement. Area membatasi lingkungan LSA tertentu, terutama pada tipe 3, 4, dan 5. Perubahan topologi di satu area tidak langsung membanjiri area yang lain, sehingga mengurangi beban lalu lintas jaringan. Lalu, ada juga efisiensi database atau LSDB. Router hanya perlu menyimpan detail topologi lengkap untuk areanya sendiri. Untuk area lain, router hanya menerima ringkasan rute atau summary routes sehingga menghemat memori. Lalu ada juga skalabilitas, memungkinkan jaringan berskala besar atau enterprise dikelola dengan mudah tanpa membebani router pusat. Lalu ada juga hierarki jaringan atau backbone area 0. Semua area harus terhubung ke area backbone atau area 0 yang berfungsi sebagai pusat pertukaran informasi antar area. Lalu ada juga isolasi masalah. Ketidakstabilan link atau flapping di satu area tidak akan menyebabkan kalkulasi ulang SPF atau shortest path first di area yang lain, meningkatkan skalabilitas jaringan secara keseluruhan. Berikut adalah jenis-jenis OSPF area, yaitu pertama ada backbone area atau area 0. Ini adalah pusat dari hierarki OSPF yang bertugas menghubungkan seluruh area non-backbone. Area ini wajib ada dan merupakan jalur transit untuk informasi routing antar area. Lalu, ada juga standar area. Area standar atau normal yang dapat menerima rute intra-area, inter-area, dan juga eksternal. Rute yang didistribusikan ulang dari protokol lain. Lalu ada juga stub area, area yang tidak menerima rute eksternal atau LSA tipe 5. Melainkan menggunakan rute default untuk mencapai tujuan di luar OSPF. Area ini digunakan untuk mengurangi ukuran routing table pada router yang memiliki spesifikasi lebih rendah. Lalu, ada juga totally stubby area, varian dari stub area yang lebih ketat, di mana area ini tidak menerima rute eksternal maupun rute antar area. LSA tipe 3, 4, dan 5 diblokir. ABR atau area border router hanya memasukkan rute default ke area ini. Lalu ada juga not so stubby area atau NSSA, area yang memiliki karakteristik hibrida. Ia berperilaku seperti stub area, tidak menerima LSA tipe 5 dari area lain, tetapi memungkinkan router di dalamnya atau ASBR untuk mengimpor rute eksternal ke dalam area OSPF melalui LSA tipe 7. Lalu yang terakhir, ada juga totally NSSA, kombinasi NSSA dan totally stubby, di mana area ini memblokir rute eksternal dan antar area, tetapi tetap memungkinkan ASBR di area tersebut mengimpor rute eksternal. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1 OSPF Lab 4 router. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan cara konfigurasi OSPF Lab 4 router. Di sini, aku masih menggunakan topologi yang kita buat di video sebelumnya. Dan sebelum masuk ke cara konfigurasinya, kita login terlebih dahulu ke semua routernya melalui Winbox. Caranya, kita nyalakan semua routernya terlebih dahulu seperti ini, lalu kita cek berapa IP address untuk router satunya. Caranya, masuk ke terminal router 1, lalu ketikkan IP address print. Dan bisa dilihat, inilah IP address untuk router 1.
Setelah itu, kita hubungkan PC kita ke Pinet Lab ini agar kita bisa login ke Winbox router 1. Caranya, klik search, lalu ketikkan command prompt. Lalu kita klik kanan, lalu run as administrator, lalu klik yes. Lalu setelah terbuka CMD seperti ini, kita ketikkan root add, lalu kita masukkan network cloudNAT-nya, yaitu 10.0.137.0, lalu kita ketikkan mask 255.255.255.0, lalu kita ketikkan IP untuk kita login ke Pinet Lab-nya yang ini ya, itu 192.168.195.146. Lalu kita klik enter, dan jika muncul pesan oke seperti ini, itu tandanya PC kita sudah terhubung ke Pinet Lab-nya. Setelah itu buka Winbox, lalu ketikkan IP DHCP yang kita dapatkan untuk router 1 di sini, yaitu 10.0.137.172, lalu klik connect. Dan setelah itu kita akan langsung masuk ke router satunya. Dan sekarang kita coba login ke router 2, 3, dan 4 melalui Winbox. Caranya, ketik kotak yang ini, lalu akan terbuka halaman login Winbox seperti ini. Lalu kita klik connect to Ramon, dan tunggu beberapa saat, dan akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Lalu kita pilih router 2, kita double klik, dan akan langsung masuk ke router kita akan login langsung ke router 2-nya ini melalui Winbox. Dan sekarang kita lakukan hal yang sama untuk router 3 dan router 4, tetapi kita pilih router yang ingin kita login. Dan sekarang kita akan men-remove semua static routing yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Caranya, buka Winbox router 1, lalu klik IP, klik routes, lalu kita hapus semua yang bertuliskan AS seperti ini. Kita klik, lalu kita klik remove, dan ini kita lakukan di router 2, 3, dan 4 juga ya. Dan caranya juga sama seperti ini. Lalu sekarang kita akan masuk ke konfigurasi OSPF-nya. Pertama, kita buat instance-nya terlebih dahulu. Caranya, klik routing, lalu klik routing, lalu klik OSPF, lalu di tab instance kita klik new, lalu klik apply dan OK. Lalu kita ke tab areas, lalu kita klik new. Kita ganti namanya menjadi backbone, lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita akan buat interface template untuk DAC yang ada pada root list. Kita akan buatkan template untuk network 1.0 dan 10.0 yang ini. Untuk yang mengarah dari cloudNAT ke router tidak perlu dibuatkan. Kita buatkan terlebih dahulu interface template-nya untuk network 1.0. Caranya, klik routing, lalu klik OSPF, lalu kita klik di tab interface template, lalu klik new, lalu di bagian network-nya ini kita tambahkan IP network-nya, yaitu 192.168.1.0/24. Lalu di bagian area back areanya ini jangan lupa kita pastikan sudah diganti menjadi backbone. Lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita buatkan interface template untuk network 10.0. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new,
networknya kita isi 10.10.10.0/24. Areanya kita ganti ke backbone, lalu kita klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita ulang langkah-langkah konfigurasi tadi pada router 2. Kita buatkan instansinya terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti tadi. Klik routing, OSPF, instance, new, klik apply, klik OK. Lalu kita buatkan areasnya juga. Klik tab areas, klik new, ganti namanya menjadi backbone. Lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita buatkan interface template untuk DAC yang ada pada root list router 2. Kita buatkan interface template untuk network 2.0, 10.0 dan 20.0 yang ini. Kita buatkan interface template untuk network 2.0 terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti tadi. Klik routing, klik OSPF, lalu klik di tab interface template, klik new. Lalu di bagian network kita isi 192.168.2.0. Lalu areanya kita pastikan di backbone, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan juga interface template untuk network 10.0. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new. Di bagian network ini kita isi 10.10.10.0/24. Lalu areanya jangan lupa kita ganti ke backbone, lalu apply dan OK. Lalu kita buatkan juga interface template untuk network 20.0. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new, networknya kita isi 10.20.20.0/24. Areanya kita pastikan backbone, lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita ulang lagi langkah konfigurasi tersebut pada router 3. Pertama, kita buat instansia terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti tadi. Klik routing, klik OSPF, lalu di tab instance kita klik new, klik apply, klik OK. Lalu kita buatkan juga areasnya. Kita klik tab areas, lalu new, ganti namanya menjadi backbone. Lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita buatkan interface template untuk DAC yang ada pada root list router 3. Kita buatkan interface template untuk network 20.0, 30.0 dan 3.0 yang ini. Kita buatkan terlebih dahulu interface template untuk network 3.0 terlebih dahulu. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Klik routing, klik OSPF, lalu kita klik di tab interface template, klik new, lalu networknya kita isi 168.3.0/24, lalu pastikan areanya backbone, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan juga interface template untuk network 20.0. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new, klik networknya kita ganti menjadi 10.20.20.0/24. Lalu areanya pastikan backbone, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan juga untuk network 30.0-nya. Caranya masih sama seperti tadi juga. Klik new, networknya kita ganti menjadi 10.30.30.0/24. Areanya pastikan backbone, lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita ulang lagi langkah konfigurasi tadi pada router 4. Kita buat lagi instansinya terlebih dahulu. Caranya klik routing, klik routing, klik OSPF, lalu di tab instance kita klik new, lalu klik apply dan klik OK. Kita buatkan juga areasnya. Klik tab areas, lalu klik new, lalu ganti namanya menjadi backbone. Lalu kita klik apply dan klik OK. 8.13.2. Dan sekarang kita buatkan interface template untuk DAC yang ada pada root list router 3. Yaitu kita buatkan interface untuk network 30.0 dan 4.0 yang ini. Pertama,
kita buatkan terlebih dahulu interface template untuk network 4.0. Caranya masih sama seperti tadi, klik routing, klik OSPF, lalu di tab interface template kita klik new. Lalu di bagian network kita ketikkan 192.168.4.0/24, lalu pastikan areanya backbone, lalu klik apply dan klik OK. Kita buatkan juga untuk network 30.0-nya. Caranya masih sama, klik new. Di network kita isi 10.30.0/24, areanya pastikan backbone, lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita coba cek apakah konfigurasinya sudah muncul di root list. Caranya kita klik IP, lalu klik routes, dan bisa dilihat di sini semua yang bertuliskan DAO ini adalah hasil dari konfigurasi kita, yang artinya Dynamic Active OSPF. Lalu kita bisa juga cek pada router 2. Kita bisa cek pada router 2. Di sini ada DAO-nya juga. Lalu ada juga di router 3. Di sini juga tertera DAO-nya, dan juga pada router 4. Sekarang kita coba lakukan ping. Pertama, kita lakukan ping dari router 4 ke 10.1. Caranya, buka Winbox router 4, lalu klik new terminal, lalu kita ctrlc, lalu kita ketikkan ping 10.10.10.1, lalu kita klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Dan sekarang kita coba lakukan ping dari router 1 ke router 4 melalui SRC. Kenapa menggunakan SRC? Karena agar seolah-olah kita ping melalui VPC 1 ke router 4. Caranya, kita buka Winbox router 1 seperti ini, lalu klik new terminal, lalu kita klik ctrlc, lalu kita ketikkan ping 10.30.30.2, lalu ketikkan SRC strip address, lalu kita ketikkan 192.168.1.1, lalu klik enter. Dan bisa dilihat jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan selanjutnya, aku akan membahas OSPF Lab 5 router. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan cara konfigurasi OSPF Lab 5 router. Dan sebelum masuk ke cara konfigurasinya, terlebih dahulu kita siapkan topologinya. Sekarang kita tambahkan router dan VPC-nya. Kita tambahkan routernya terlebih dahulu. Caranya klik kanan, lalu klik node, lalu klik MikroTik router OS, lalu kita ganti namanya menjadi router 5. Lalu kita scroll ke bawah, lalu di bagian camo option ini kita hapus, lalu kita klik save. Sekarang kita tambahkan VPC 5. Caranya, klik kanan di area kosong, lalu klik node lagi, lalu klik virtual PC, lalu kita ganti namanya menjadi VPC 5, dan kita scroll ke bawah, lalu kita klik save. Lalu sekarang kita rapikan dan kita sambungkan. Dan sekarang kita beri node IP address untuk setiap ethernya dan berikan label untuk setiap kabelnya. Sekarang kita berikan node IP address terlebih dahulu untuk setiap ethernya. Di sini aku sudah menyiapkan beberapa IP addressnya. Untuk 10.40.40.1 kita taruh pada ether 3 router 4. Lalu untuk 10.40.40.2 kita taruh di ether 1 router 5. Lalu untuk 192.168.5.1/24 kita taruh di ether 2 router 5. Lalu untuk 192.168.5.2 kita taruh di VPC 5.
kita rapikan terlebih dahulu. Sebentar. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita beri label untuk setiap kabelnya. Untuk kabel dari router 4 ke router 5 kita beri label 10.40.40.0. Lalu klik apply. Lalu untuk router 5 ke VPC 5 kita beri label 192.168.5.0. lalu apply. Lalu sekarang kita ganti hostname router 5-nya. Caranya, buka terminal router 5 seperti ini. Lalu kalian login terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan sistem identity, lalu enter. Lalu kita ketikkan set name sama dengan, lalu kita isi sesuai dengan nama yang kita mau. Sebagai contoh, aku menggunakan router 5. Lalu klik enter. Lalu kita coba cek dengan cara mengetikkan print. Dan bisa dilihat kalau router 5-nya, hostname dari router 5-nya ini sudah berganti menjadi router 5. Lalu sekarang kita coba cek apakah router 4 sudah terdaftar pada neighbor router 5. Caranya, buka terminal router 5 lagi. Lalu kita ketikkan IP neighbor, lalu print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat router 4 sudah terdaftar pada neighbor list router 5 melalui Ether 1. Lalu sekarang kita aktifkan tool Romon pada router 5. Caranya, kita ketikkan tool Romon, lalu enter. Lalu kita ketikkan set enable sama dengan yes. Lalu kita klik enter. Lalu sekarang kita coba cek dengan cara ketikkan print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat tool Romonnya di sini sudah aktif. Sekarang kita coba login ke router 5 melalui Winbox. Caranya, buka Winbox router 1, lalu klik yang ini. Dan akan terbuka tampilan login seperti ini. Lalu kita klik connect to Romon. Tunggu beberapa saat dan akan muncul router 5 yang ini. Lalu kita double klik saja. Dan kita akan langsung masuk ke router 5 melalui Winbox. Sekarang kita buatkan IP address untuk Ether yang belum memiliki IP address. Pertama, kita buatkan terlebih dahulu IP address Ether 3 router 4 yang ini. Caranya, buka Winbox router 4 seperti ini, lalu kita klik IP, lalu klik addresses, lalu kita klik new. Dan di sini di bagian address ini kita isi sesuai dengan node IP yang tadi, yaitu 10.40.40.1/24. Lalu kita ganti Ethernya menjadi Ether 3, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan IP address untuk Ether 1 dan Ether 2 pada router 5 yang ini dan juga yang ini. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, lalu klik addresses, lalu klik new. Di sini kita buatkan terlebih dahulu IP untuk Ether satunya, yaitu kita tulis sesuai dengan node-nya tadi 10.40.40.2/24. Lalu kita pastikan Ethernya, interface-nya menuju Ether 1, klik apply dan klik OK. Kita buatkan lagi untuk untuk IP 5.1-nya. Kita isi bagian address ini sesuai dengan node IP yang untuk Ether 2 yang router 5 tadi, yaitu 192.168.5.1/24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi Ether 2, lalu klik apply dan klik OK. Dan kita telah selesai mempersiapkan topologinya. Dan sekarang kita masuk ke konfigurasi OSPF-nya. Pertama, kita buatkan interface template untuk network 40.0 yang ini pada router 4. Caranya,
buka buka Winbox router 4, lalu klik routing dan klik OSPF. Lalu di bagian interface template-nya ini kita klik new, lalu di networknya kita isi 10.40.40.0/24. Kita pastikan areanya backbone, lalu klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita buatkan instance dan area untuk router 5-nya. Caranya kita klik routing, lalu klik OSPF, lalu di bagian instance kita klik new, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita ketet areas, lalu kita klik new, kita ganti namanya menjadi backbone, lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita buatkan interface template untuk DAC yang ada pada root list router 5. Kita buatkan interface template untuk network 40.0 dan 5.0 yang ini. Pertama, kita buatkan interface template untuk network 5.0 terlebih dahulu. Untuk caranya masih sama seperti praktek sebelumnya. Kita klik routing, lalu klik OSPF, lalu di bagian interface template kita klik new, lalu networknya kita isi 192.168.5.0/24. Kita pastikan areanya backbone, lalu klik apply dan klik OK. Dan kita buatkan juga interface template untuk network 40.0 yang tadi, yaitu caranya masih sama. Kita klik new, kita klik network, lalu kita isi 10.40.40.0/24. Lalu areanya kita pastikan backbone juga, lalu kita klik apply dan klik OK. Sekarang kita coba cek apakah konfigurasinya sudah muncul pada root list router 5. Caranya kita klik IP. Pertama kita buka Winbox router 5, lalu kita klik IP, kita klik routes, dan bisa dilihat kalau DAO-nya sudah muncul semua. Sekarang kita coba lakukan ping. Sekarang kita coba ping dari router 5 ke 20.2. Caranya buka Winbox router 5, lalu klik new terminal, lalu kita klik CTRL-C, lalu kita ketikkan ping, lalu 10.20.20.2, lalu kita klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil ping. Dan sekarang kita coba lakukan ping dari router 2 ke router 5 melalui SRC. Caranya buka Winbox router 2, lalu klik new terminal, lalu kita Ctrl C, lalu kita ketikkan ping 10.40.40.2, lalu ketikkan SRC strip address seperti ini, lalu kita ketikkan 192.168.2.1, lalu kita klik enter. Dan bisa dilihat kalau di sini kita berhasil. Dan itulah akhir dari studi kasus yang kedua. Dan selanjutnya aku akan membahas studi kasus 3, redistribute default root. Dan sekarang aku akan mempraktekkan cara konfigurasi redistribute default root. Maksud dari redistribute default root adalah jika kita lihat pada root list router 1, bisa kita lihat di sini yang memiliki IP 0.0.0/0 hanyalah router 1. Jadi yang bisa internetan hanyalah router 1. Dan inilah fungsi redistribute default root, yaitu untuk menyebarkan default root dari satu router ke router yang lainnya. Jadi langsung aja kita masuk ke konfigurasi redistribute default rootnya. Sekarang kita konfigurasi kembali instance-nya di router 1. Caranya klik routing, lalu klik OSPF, lalu klik di tab instance, lalu kita buka OSPF lalu kita buka instance yang ini. Lalu di bagian originate defaultnya ini kita tambahkan, lalu kita ganti menjadi if installed. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita coba cek di root list router 2, 3, 4, dan 5. Apakah konfigurasinya muncul? Caranya kita buka router 2 seperti ini, lalu kita klik IP, lalu klik routes.
Dan bisa dilihat di sini, IP 0.0.0.0/0-nya sudah muncul. Dan ini juga akan muncul pada router 3 dan juga akan muncul juga di router 4 dan bahkan akan muncul di router 5. Dan sekarang kita coba lakukan ping melalui router 5. Pertama, kita akan melakukan ping ke 8.8.8.8. Tapi sebelum kalian melakukan ping, jangan lupa untuk membuatkan rules firewall NAT. Oke? Sekarang kita coba ping. Caranya buka Winbox router 5, lalu klik new terminal, lalu ctrl-c, lalu kita ketikkan ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil. Sekarang kita coba lakukan ping ke 8.8.8.8 dari network VPC 5. Caranya ketikkan ping 8.8.8.8, lalu ketik src address, lalu ketikkan 192.168.5.1, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil, walau ada satu timeoutnya, tapi sisanya kita berhasil. Lalu sekarang kita coba lakukan ping ke google.com. Tapi sebelum kita ping ke google.com, kalian pastikan kalau kalian sudah menambahkan IP DNS-nya, yaitu dengan cara klik IP DNS. Nah, di server ini kita tambahkan 8.8.8.8 seperti ini. Dan sekarang kita coba ping dengan cara ketikkan ping google.com, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil. Dan sekarang kita coba lakukan ping melalui VPC 5. Caranya buka Pinet Lab, lalu buka terminal VPC 5. Kita tambahkan terlebih dahulu IP VPC 5 ini secara statik. Caranya kita ketikkan IP, lalu ketikkan IP yang ada di sini, yaitu 192.168.5.2/24. Lalu kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168.5.1, lalu klik enter. Lalu kita coba tambahkan IP DNS-nya, yaitu IP DNS 8.8.8.8, lalu klik enter. Lalu kita coba cek dengan cara ketikkan show IP. Dan di sini bisa dilihat kalau kita berhasil menambahkan IP-nya secara statik. Dan sekarang kita coba lakukan ping ke 8.8.8. Caranya ketikkan ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau kita berhasil. Sekarang kita coba ping juga ke google.com. Caranya ketikkan ping google.com, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kalau kita juga berhasil ping ke google.com. Dan itulah akhir dari studi kasus yang ketiga. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah nggak bingung kan soal apa itu OSPF? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.